pasti disembunyikan dia di sini kan? Eli lagi nggak ada di rumah. Eli lagi pergi sama suaminya. Memangnya ada apa sih? Dia itu punya utang sama saya. Dan sudah 2 bulan nunggak. Sampai saat ini pun dia nggak ada kabar ke saya. Tapi Eli memang nggak ada di rumah. Alah, bohong, awas. Pak, nggak ada. Udah, minggir udah. Minggir, apaan nih, diam. Tapi saya ini ibu mereka, jadi saya berhak atas mereka. Dan jangan pergi dari sini. Pembohong kamu ya. Ini ada buktinya. Ini Bu. Ya ampun, beneran. Ini Pak. Ya beneran ini. Ajar kamu. Ini salah paham. Salah paham. Kurang ajar kamu ya. Ibu-ibu, ingat ya Bu ya. Suami-suami kalian bisa dibat sama dia. Sama Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan terhormat berbuat zina, kemudian itu tidak mengemukakan 4 saksi, maka hendaklah mereka didera 80 kali deraan, dan janganlah diterima kesaksian dari mereka selama-lamanya. Itulah orang-orang fasik, kecuali orang yang taubat sesudah itu dan memperbaiki. Sesungguhnya Tuhan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Quran Surat An-Nur ayat 4-5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dan pemirsa. Di studio alhamdulillah sudah bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Bapak Ustadz Muhammad Ziyad juga sudah hadir bersama kami narasumber bernama Mbak Eli. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Pak Ustadz dan Mbak Eli sudah hadir di Tawakal. Dan Mbak Eli, tadi di depan ada cuplikan kejadian mengenai apa yang terjadi masa lalu dari Mbak Eli ya. Nah, boleh ceritakan dari awal penyebabnya apa? Awalnya sih saya ada masalah sampai akhirnya saya diusir sama suami dan mertua, dan kejadiannya itu tengah malam hampir jam 1 malam. Nah, sebelum diusir ada permasalahan apa dengan suami? Inti permasalahan ini sebetulnya hutang piutang ya. Saat itu saya memiliki hutang memang sama rentenir. Yang jadi permasalahan itu sama rentenirnya ini gitu. Saat itu saya ada rencana untuk mengembangkan kontrakan saya dan suami. Awalnya saya punya 5 kontrakan, tapi kondisi memang sudah rusak. Kami berkeinginan untuk meningkatkan taraf hidup lah untuk kedepannya, untuk anak-anak juga. Jadi kami sepakat untuk merenovasi kontrakan itu. Jadi rencana 14 pintu. Dengan modal yang seadanya jelas kurang, kita coba ajukan pinjaman ke bank. Di tengah jalan, singkatnya di tengah jalan itu modalnya sudah pinjaman itu sudah mau habis, bangunan belum selesai. Akhirnya tanpa sepengetahuan suami, saya coba dengan ide saya sendiri, saya coba meminjam uang ke rentenir untuk menutupi semuanya, dengan asumsi saya saat itu nanti juga kalau kontrakannya sudah jadi bisa ditutupi. Saat itu nggak berpikir yang lain, tapi ternyata bukannya selesai masalahnya, malah saya kelilit hutang. Nah, di situ awal permasalahannya. Bener aja Mas. Eli, keluar kamu. Ada apa ini? Bu, Eli mana Bu? Pasti disembunyikan dia di sini kan? Eli lagi nggak ada di rumah. Eli lagi pergi sama suaminya. Memangnya ada apa sih? Dia itu punya utang sama saya. Dan sudah 2 bulan nunggak. Sampai saat ini pun dia nggak ada kabar ke saya. Tapi Eli memang nggak ada di rumah. Alah, bohong, awas. Pak, nggak ada. Udah, minggir udah. Minggir, apaan nih, diam. Nggak ada di rumah. Ayo masuk, Pak. Mas. Eli, Nggak ada. Nah, Eli, keluar kamu. jangan bohong Bu. Pasti dia ada di sini kan? Ini ada apa? Lili, ini ada rentenir yang mau nagih utang sama istri kamu. Nah, ini nih dia orangnya Mas. Eli, mana uang gua? Lu udah janji kan mau bayar. Sampai saat ini 2 bulan gak ada kabar ke gua. Mana? Benar kamu punya utang? Mas, lu suaminya kan? Bayar dong utang istri lu.
2 bulan masih dia nggak bayar ke saya. Mana? Bang, saya minta waktu beberapa hari ini, Bang. Saya pasti bayar, Bang. Saya mohon, Bang. Ya udah, saya kasih tempo 3 hari ya. Sampai 3 hari kalian nggak bayar, saya habisin kalian semua. Ingat itu. Ayo John. Ingat kamu ya. Sini kamu. Kamu memang istri kurang ajar. Sejak kapan kamu punya utang? Hah? Maafin aku, Mas. Aku lakuin ini semua buat tutupin utang-utang Mas, Bang. Willy, jangan percaya omongan dia. Jangan-jangan dia ngutang buat memenuhi kebutuhan dia sendiri. Ibu paling tidak suka ya punya mantu seperti kamu. Kamu punya utang, jadi kamu harus tanggung jawab sendiri. Kamu bayar, kamu harus pergi dari sini. Baik. Nah, aku nggak peduli. Enggak, Mas. Maafin aku. Aku nggak peduli. Pergi, pergi. Ah. Ustaz, mungkin maksud istri adalah meringankan beban. Iya. Tapi dia tanpa ada persetujuan suami. Ini dalam agama seperti apa nih, Ustaz? Iya. Jadi para pemirsa yang terhormati Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Mbak Eli menceritakan ikhtiarnya sebenarnya mulia sekali, Iya. yaitu bagaimana membangun visi ekonomi keluarga ke depan Iya. dengan cara mengembangkan kontrakan rumah tadi. Tapi kan ada persoalan tadi itu melakukan pinjaman ke rentenir tanpa seizin suami. Seharusnya memang ketika apapun masalah yang ada di rumah tangga itu harus didiskusikan, disetujui bersama suami dan istri kedua belah pihak gitu. Itu yang pertama ini adalah menjadi pokok sekali karena Nabi SAW kan berkali-kali memberikan warning dan ilustrasi gambaran tentang izinnya suami itu adalah bagian dari keridhaan Allah untuk pada seorang istri. Yang kedua, langkah yang dilakukan oleh Mbak Eli tadi dengan membuka keran rentenir ini sudah bertentangan. Al-Quran itu mewanti-wanti kepada kita itu wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah mengharamkan praktek jual beli, transaksi jual beli dihalalkan. Wa harramar riba dan mengharamkan riba. Rentenir itu adalah mengembangkan praktek dunia riba, maka tidak dibolehkan. Yang kedua, Allah melarang wala ta'kulur riba ad'afa mudha'afa. Jangan kau memakan harta benda dengan cara yang riba berlipat-lipat lah. Rentenir ini berlipat-lipat maka tidak dibolehkan. Yang memberikan dan yang meminjami maka sama-sama tidak dibolehkan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Terjadi tadi kan kemudian terlilit tadi itu kan, dan inilah yang menjadi pintu awal kisah rumah tangga yang tadi digambarkan di ilustrasi tadi itu. Iya, baik. Nah, Mbak Eli, kemudian setelah perhara itu jadi, apa yang terjadi di kehidupan rumah tangga Mbak Eli? Saat itu saya langsung diusir dari suami, ada keributan, saya langsung diusir dari rumah. Yang mengusir siapa? Suami dan mertua. Suami dan mertua. Bahkan anak-anak saya saat itu masih kondisinya tidur, mereka terbangun semua karena di tengah malam ya. Yaitu saya pergi dari rumah total sampai 4 tahun ini nggak bisa ketemu dengan anak-anak. Nggak bisa ketemu dengan anak. Nggak bisa. Itu yang jadi beban banget buat saya sampai saat ini, yang bikin nggak gila juga udah bagus gitu. Mbak Eli udah mencoba untuk berbicara dengan suami, komunikasi dengan suami? Udah berbagai cara, saya coba ke sekolahan anak-anak. Dimanapun tempat saya bisa bertemu dengan anak-anak saya coba, tapi ternyata memang nggak bisa semua aksesnya. Bahkan pihak sekolah yang saya anggap netral pun saat itu saya udah nggak berani ke rumahnya. Saya coba ke sekolah karena saya pikir netral di sana kan. Ternyata udah dipesenin semua, nggak boleh sama sekali berhubungan dengan ibunya lagi. Saya udah coba, udah ke Komnas Anak, udah pakai pengacara juga, tapi ya sekali mentok di keuangan gitu, nggak sampai, belum. Kalau untuk lembaga belum banyak, tapi cara saya sendiri udah saya berusaha apapun saya lakuin gitu, tapi belum, tetap jalannya belum ada. Ngapain lagi kamu kesini? Bu, aku pengen ketemu sama anak-anak, Bu. Aku kangen banget sama anak-anak. Tahu nggak? Kamu itu udah nggak punya hak lagi ketemu sama mereka. Pergi ke sana kamu. Mama, aku kangen banget. Mama juga kangen sama kalian.
Saya ini ibu mereka, jadi saya berhak atas mereka. Dada, kamu pergi dari sini. Nggak usah datang ke sini lagi ya. Dasar cewek nggak tahu diri lo.